warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing ya. Insyaallah kita juga berbagi pengalaman di sini. Ini di musim hujan ini banyak sekali mungkin dari petani atau dari para guru dan para master senior sudah pertaniannya selalu mengkampanyekan untuk di musim hujan itu perawatannya itu untuk mengurangi pemakaian pupuk nitrogen ya, pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Intinya dalam hal ini, dalam perawatan musim hujan ini sering disarankan untuk mengurangi unsur N atau unsur nitrogen. Kenapa alasannya? Mungkin alasannya udah sebagian besar teman-teman udah tahu ya, yaitu untuk menyeimbangkan unsur hara, dikarenakan musim hujan ini, air hujan itu mengandung kadar nitrogen yang tinggi ya, dimana kalau misalnya unsur hara kita biasa aja gitu dengan natrium, fosfor, kalium atau sebagainya itu seimbang, tanpa memperhatikan kadar nitrogen, kemungkinan si tanaman juga nggak berimbang ya, bisa jadi itu kelebihan nitrogen ya. Dan pada video kali ini saya mau mencontohkan ya sebab akibat atau dampaknya itu di saat yang pertama, di saat kita menyesuaikan unsur hara sesuai dengan anjuran kepada senior, dimana kita harus menyeimbangkan unsur hara dan mengurangi kadar nitrogen dan pemupukan yang teratur. Yang kedua, dimana tanaman yang kita abaikan unsur haranya seperti biasa, pemupukannya seperti biasa tanpa memperhatikan kadar nitrogen. Nah, di musim hujan ini air hujan itu mengandung kadar nitrogen yang tinggi ya. Dan juga yang untuk yang ketiganya, mungkin contoh tanaman yang benar-benar kurang keurus, kurang terawat ya di saat musim hujan ini, tetapi air hujan yang menyiram tanah itu dapat memberikan unsur nitrogen yang mencukupi ya. Ya, ketiga dampak itu kita langsung saja sambil perlihatan pada contoh-contoh tanaman tambulapot atau tanaman cabai dan tanaman yang lainnya ya. Kita langsung aja. Oke teman-teman, inilah contoh tanaman cabai saya ya, dimana yang ini masuk masa generatif dan masa pembuahan. Ini contoh tanaman cabai yang saya seimbangkan unsur haranya di musim hujan, dikarenakan ini emang menjadi perhatian khusus ya, khususnya karena tanaman ini udah memasuki fase pembuahan ya. Tanaman cabai yang saya sortir, saya pisahkan karena penyakitnya udah parah ya, dari daun, dari penampilannya juga udah kubur rupa. Tapi dengan unsur hara yang seimbang, alhamdulillah ya, tanaman ini tetap tetap berbuah, dan buahnya juga aman, tidak ada serangan patek atau busuk buah. Oke, untuk dampak yang kedua ya, dimana kalau tanaman tambulapot sendiri saya suka jarang pemupukannya itu berbeda, dan juga durasinya juga berbeda. Inilah contoh yang kedua ya, dimana dari masa pembuahan, udah masuk masa pembuahan tanam jeruk ini, kita mengabaikan unsur-unsur hara yang diperlukan. Kita kasih pupuk biasa aja ya, baik disemprot atau di dalam media tanam, sehingga yang terjadi dimana buah-buah yang tumbuh itu kurang berkembang ya, karena kembali lagi tadi air hujan itu mempunyai kandungan nitrogen yang berlebih, sehingga yang terjadi itu muncul tunas-tunas baru tuh, lebih banyak muncul tunas-tunas baru. Mungkin bisa dilihat perbedaannya dari kejauhan tuh, muncul tunas-tunas yang baru yang warnanya lebih muda ya, itu lebih banyak muncul tunas-tunas yang baru dibanding dengan perkembangan buahnya ya, pertumbuhan buahnya. Dan juga ini tanaman jeruk purut ya, dimana yang seharusnya umurnya udah memasuki masa pembuahan itu dia lebih banyak
tumbuh tunas-tunas baru ya, dikarenakan pemupukan yang tidak seimbang, yang tidak memperhatikan untuk mengurangi unsur nitrogen atau unsur N ya, dikarenakan musim hujan ya. Dan ada juga nih yang benar-benar tidak terurus, mungkin di luar rumah saya ya, di luar halaman saka farming, ini tanaman rambutan depan rumah ya, dimana udah pernah berbuah, sekarang saat musim hujan malah sering tumbuh tunas-tunas baru. Ini juga sama, pohon alpukat yang sudah berbuah, sudah memasuki masa pembuahan ya, ada kelihatan ya buahnya, tetapi dia lebih fokus ke pertumbuhan daun ya, dimana banyak tunas-tunas baru nih. Yang lebih jelasnya di sini nih, pada bagian bawah tunas baru muncul. Maksudnya kembali lagi, ini contoh tanaman yang tidak terurus ya, kurang diperhatikan ya, tanaman yang di kebun ya. Oke teman-teman, itu tadi contoh tanaman-tanaman yang pengaruh pada nitrogen atau kandungan air hujan ya, dimana ada 3 dampak yang tadi terangkan. Itu yang pertama adalah dampaknya yang bagi yang mengikuti arahan para master atau para senior dalam bidang pertanian untuk mengurangi unsur N dalam pemupukan pada tanaman yang tadi awal itu tanaman cabai ya. Dan juga yang kedua itu dampak apabila kita tidak memperhatikan unsur hara untuk mengurangi unsur N di saat musim hujan ini yang terdapat pada tambulapot saya ya, dimana lebih banyak tumbuh tunas-tunas baru dan daun-daun baru dibanding dengan proses pembuahan yang masuk pada fase generatif, terlebih pada tanaman yang saya contohkan seperti tanaman jeruk purut dan jeruk limau ya. Dan yang ketiga itu contoh tanaman yang tidak terawat dan kurang perawatan, dan mungkin yang jelas tidak dirawat, itu tanaman-tanaman besar yang ada di kebun depan, yang mana lebih mencolok ya, pertumbuhan tunas-tunas baru dan daun-daun baru, apalagi tanaman alpukat dalam masa pembuahan itu. Intinya ketiga contoh tadi bisa menjadi acuan bagi teman-teman khususnya pemula seperti saya itu, baik petani rumahan atau petani skala besar, di mana pentingnya pengurangan unsur N dalam proses pemupukan, dalam perawatan di saat musim hujan ini ya. Semoga apa yang tadi saya jelaskan, saya contohkan berikut tanamannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga selalu mengingatkan kepada saya, kepada teman-teman baik itu pemula ataupun yang sudah terbiasa nanam ini ya, kita sering-sering belajar kepada senior kita, pada guru-guru kita, apalagi di musim hujan ini ya, dimana tanaman itu menjadi perhatian khusus bagi petani baik rumahan atau seperti saya ini atau petani skala besar. Sekian video kali ini, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.